Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan hadir ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka Qiyamul Jumat, mendengarkan khatib dalam khutbahnya, laksanakan fardu sholat Jumat berjamaah. Semoga itu bagian dari cara kita yang selalu kita lakukan dengan istiqomah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat menghadap Allah kita bisa berada dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam talpa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan. Beliau adalah role model yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan uswatun hasan, contoh teladan yang baik, yang mari kita sebagai umatnya meniru, mengikuti sunnah beliau, sambil kita selalu berharap dan berdoa semoga nanti kita semua serta orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Rabiul Awwal, bulan Mulud kalau dalam bahasa Jawa, bulan di mana lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Beliau dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Kenapa disebut tahunnya Masehi, bulannya Hijriah? Karena memang saat kelahiran beliau belum ada penanggalan Hijriah. Karena bulan Hijriah dalam Islam itu dimulai penghitungannya sejak hijrahnya Nabi dari kota Mekah, kota Madinah. Sehingga penanggalan dan tahun saat itu yang ada adalah Masehi, dan tahun Masehi 571 lah kelahiran beliau. Lalu kalau kita baca sejarah, jarak antara kelahiran beliau Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya adalah Nabi Isa alaihissalam ada lebih kurang 611 tahun atau 6 abad. 6 abad itu bukan waktu yang singkat. Sudah banyak terjadi pemutarbalikan ajaran Islam yang benar. Agama Hanif yang dibawa oleh Ibrahim dan diteruskan oleh anaknya Ishak dan Ismail, dan nabi-nabi berikutnya hingga Isa alaihissalam, banyak yang sudah jauh dari semangat akidah. Bahkan kelahiran Nabi pada masa itu di 571 Masehi itu, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail dipenuhi oleh berhala, patung, totem yang mereka sembah sebagai Tuhan. Padahal Ka'bah itu ketika diajarkan oleh Ibrahim kepada umatnya saat itu dan menyeru agar datang ke sana itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, dan salah satu risalah ibadahnya itu adalah tawaf.
Tapi yang terjadi kemudian di sekeliling Ka'bah itu ada patung Manat, Lata, Hubal, dan Uzza. Itu yang mereka sembah. Dan parahnya lagi ketika mereka melakukan tawaf itu dengan menyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu, mereka melakukan dengan bertelanjang badan. Maka sebegitu banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya, sebagai Nabi yang terakhir, penyempurna risalah yang sudah dibawa oleh Nabi dan Rasul 24 sebelum beliau. Kita tahu kalau Nabi dan Rasul 25, tapi kalau Nabi ratusan, bahkan bisa ribuan. Dan ajaran-ajaran yang mereka sebarkan itu sudah banyak disalah artikan, salah gunakan, bahkan bercampur dengan tradisi-tradisi jahiliyah yang mereka yakini dan mereka anut pada masa itu. Begitu baginda Nabi lahir dan diutus menjadi Nabi sampai diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun itu, di pundak beliau sudah ada misi yang Allah berikan, di mana misi ini tentu saja adalah misi pembebasan terhadap penyalahgunaan, kesewenang-wenang, akidah yang melenceng, perbuatan yang tercela dan perbuatan yang biadab. Itu terjadi di masa sebelum baginda Nabi lahir. Anak perempuan lahir, kalau ketahuan oleh bapaknya, dengan sembunyi-sembunyi di malam hari, bayi yang lahir itu dikubur dan dengan cara bengis dalam keadaan hidup. Alasannya perempuan lemah, perempuan tidak bisa dibawa perang, perempuan bukanlah kehormatan, perempuan tidak bisa mengangkat marwah atau maruah keluarga, sehingga mereka enggak apa-apa dibinasakan. Luar biasa. Maka ketika Nabi lahir, besar dan menjadi utusan Allah, paling tidak ada 3 misi yang dibawa oleh beliau untuk kita semua umatnya. Yang pertama adalah menyebarkan ajaran Islam. Itu jelas. Ajaran Islam yang beliau bawartakan kepada kita, yang beliau sampaikan kepada umat di mana beliau lahir saat itu, bukanlah mudah untuk beliau wartakan. Dakwah beliau itu mengalami tantangan bahkan dari keluarga terdekat seperti Abu Lahab yang namanya diabadikan dalam salah satu surat dalam Al-Quran, surat Lahab. Keluarganya sendiri, belum lagi musuh-musuh yang lain yang di luar dari keluarganya sendiri. Bahkan orang yang terdekat, pamannya Abu Thalib yang melindunginya, tak berhasil juga beliau syahadatkan untuk mengikuti risalah atau warta Islam yang beliau bawa. Dan dakwah inilah yang akhirnya ketika Rasulullah melihat peluangnya sangat kecil di Mekah, usia 53 tahun, beliau meninggalkan kota Mekah, kampung halamannya sendiri, untuk berdakwah, akhirnya hijrah ke negeri Yathrib, ya, sebelum diberi nama oleh Rasulullah Al-Madinatul Munawwarah, kota yang penuh cahaya Islam. Justru di sanalah Islam menjadi titik awal berkembangnya, bahkan sampai ke negara kita, kawasan Nusantara. Berapa jauhnya? Belasan ribu kilometer dakwah Rasulullah sampai. Rasulullah meninggalkan kampung halamannya Mekah itu bukan hal yang ringan. Terusir karena diancam oleh orang kafir Quraisy yang memberikan ultimatum. Muhammad kalau tidak bisa menyerah, tidak bisa menerima bujukan kami, tidak bisa diberi harta, kedudukan, wanita, segala macam, sudah disayembarakan. Barang siapa yang bisa membunuhnya, Muhammad akan mendapatkan hadiah sekian-sekian. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Jadi perjuangan untuk dakwah itu juga tidak mudah. Ada kaum munafik yang pura-pura Islam, tetapi mereka menusuk dari belakang. Ini sejarah yang harus kita ketahui. Dan orang munafik-munafik sekarang itu kan juga seperti itu.
depan kita senyum baik-baik, tapi dari belakang dia bisa menikam kita. Musuh dalam selimut. Abdullah bin Ubay misalnya, Sailamah Al-Kazzab gitu kan. Sampai disebut Al-Kazzab itu karena pembohong, mengaku dirinya nabi juga. Warta yang dibawa oleh Rasulullah bukanlah warta yang mudah untuk diterima, bahkan perjuangan yang berat beliau lakukan. Karena perintah itulah Allah mengatakan kepada kita melalui Al-Quran dan ditujukan kepada kita semua melalui Nabi Muhammad. Sebut dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, serulah manusia itu Muhammad kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Poinnya jelas. Perintah untuk dakwah Islam. Poinnya juga jelas, demi Tuhan yang kita sembah. Poinnya juga jelas, ketika terjadi perbedaan pendapat, maka lakukanlah dengan cara yang baik, cara yang cantik. Masa sekarang kita Islam, semua sama Islam. Tapi hanya karena perbedaan pemahaman, ideologi, karena perbedaan mazhab, aliran, lalu kita kadang-kadang sangat mudah mengkafirkan sesama kita. Sangat mudah kita menyalahkan. Padahal Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat dengan mereka, cara yang baik, ajak dialog. Apa masalahnya? Di mana titik temunya bisa kita temukan? Dan kalau ada perbedaannya, ya perbedaan kita sepakati dengan perbedaan. Karena kita memang tidak sama. Tapi kalau kekerasan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, tidak akan pernah selesai masalah itu. 71 golongan umat Islam, ya. Itu yang dikatakan baginda Nabi. Yang tercatat kita jauh lebih banyak lagi, dan masing-masing melakukan truth claim, klaim kebenaran. Maka kita berislam, dasar utama kita itu jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utamanya. Pandangan para ulama kita jadikan sebagai pegangan kita. Asal tidak jauh dari itu, tidak melenceng dari itu, dan kita gunakan nalar kita, kias, analogi. Itu semua nanti akan menuntun kita kepada shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka dakwah Nabi yang menyebarkan Islam dengan susah payah itu, poinnya mari kita berdakwah kita sesama kita, saling watawasau bil haqq, ya. Dakwah dengan cara yang baik, berwasiat dengan cara yang baik. Dan kita berdakwah untuk diri kita sendiri, keluarga kita, meluruskan yang tidak baik, mempertahankan yang sudah baik, dan lakukan dengan cara ahsan, dengan cara yang baik, tanpa menghinakan atau menurunkan derajat seseorang. Lalu yang kedua, misi dakwah Nabi, misi Nabi diutus oleh Allah adalah menyampaikan kabar gembira dan ancaman. Hidup itu hanya dua pilihan, menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Maka ketika kita menjadi orang baik, jadilah orang yang soleh. Tahu perbuatan baik lakukan, perbuatan yang buruk kita tinggalkan. Sesama kita saling mengingatkan. Dan cara mengingatkan juga dengan cara yang baik, supaya apa? Tujuan yang baik bisa tercapai dengan cara yang baik. Menyuruh anak kita sholat itu bagus, tujuannya bagus. Tetapi kalau caranya dengan membentaknya, dengan menendangnya, dengan memukulnya sampai babak belur hanya karena menyuruh sholat, bukan itu yang diajarkan oleh agama. Tujuan yang baik harus diraih dengan cara yang begitu juga kita dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kalau nasihat kita belum diterima, ya kita harus sabar. Wa tawasau bis sabr. Sabar kita itu. Kalau kita melakukan pemaksaan, kalau kita melakukan intimidasi, kalau kita melakukan kekerasan dalam agama, Rasulullah tidak mengajarkan itu kepada kita. Kita kan sekarang di barat itu kan belum hilang label itu, bahwa Islam itu identik dengan kekerasan, Islam itu identik dengan teror. Tugas kita lah mengkampanyekan bahwa Islam itu adalah agama yang damai, karena Islam itu sendiri artinya damai, selamat.
Walaupun kalau orang-orang yang tahu bahwa yang melakukan itu adalah oknum, bukan atas dasar ajaran agama. Kalau orang yang salah memahami agama atau dia membengkokkan ajaran agama, bisa saja dia keluar dari yang sungguhnya ajaran Islam itu sendiri. Maka mubasysyiran wa nadhira, kabar gembira dan kabar bertakut itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai misinya untuk kita. Dalam Al-Qur'an disebutkan pada surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita melakukan kebaikan, balasannya itu surga. Nggak usah kita kalau misalnya melakukan kebaikan pamrih pada orang, nggak usah. Walaupun kadang-kadang susah kita untuk begitu. Kita kan ingin dibantu, tapi suatu saat kita juga dibantu oleh orang lain. Saya bantu kamu sekarang, besok saya dibantu loh. Padahal nggak perlu. Kalau memang niat kita baik, karena Allah, kalau memang kita bisa bantu saja. Jangan berharap pamrih bahwa orang itu suatu saat harus membantu. Bersegeralah kita untuk melakukan kebaikan dan lakukanlah dengan cara yang baik. Karena balasannya sungguhnya surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Kita melihat langit pertama itu bukan langit yang sungguh, itu hanya batas pandangan mata kita, birunya langit itu. Dan jaraknya wallahu a'lam, saking jauhnya, itu baru langit pertama. Dan sementara surga itu luasnya kata Allah bagaikan langit dan bumi. Ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengajarkan akhlak mulia. Rasulullah sendiri mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus itu adalah untuk memperbaiki budi pekerti. Jadi misi moral Rasulullah inilah yang beliau mulai lakukan sejak beliau di Makkah maupun di Madinah, dan tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan nilai-nilai moral sebagai nilai tertinggi dalam kita berperilaku. Kalau orang tidak bermoral, kita katakan wah ini amoral, nggak bermoral. Kalau orang tidak berperilaku baik, wah ini etiketnya jelek, nggak memiliki etika. Karena memang kita dinilai bukan hanya karena kecerdasan kita, kekayaan kita, pengaruh kita, tapi moral kita. Banyak orang yang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, moralnya jatuh. Dan dia jatuh juga karena buruknya moral. Fakta yang terjadi di sekitar kita, di republik ini, orang-orang hebat yang melakukan tindakan-tindakan yang tercela, dan dia jatuh juga karena moralnya tersebut. Maka kalau Rasulullah mengajarkan nilai moral itu, dan beliau sendiri adalah seorang moralis, orang yang memiliki akhlak, yang budi pekertinya sangat baik, dan wajib kita teladani. Bahkan Allah sendiri yang memuji beliau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Sungguhnya engkau itu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Inilah keteladanan yang mestinya kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi semangat Maulid Nabi bukan hanya sekedar mendengar sejarah kisah-kisah beliau, tetapi mendakwahkan dakwah beliau itu dalam kehidupan nyata, mempraktekkan perilaku beliau dalam kehidupan nyata yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita pinta diijabah.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar.